Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Daud. Mudah-mudahan kehadiran channel ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memangnya ada kambing yang ngerti, ada yang paham lah. Karena ini perumpamaan kan. Muncullah kata-kata ukil tu yauma ukilal ghanamul abyadu. Aku sebenarnya, kita sebenarnya sudah disantap di saat disantap kawan kita. Kita sudah disantap sebenarnya. Kita sudah dimangsa sebenarnya di saat kawan kita dimangsa. Ini perumpamaan. Terapkan perumpamaan ini ke tubuh umat Islam. Terapkan perumpamaan ini ke komunitas muslim dengan komunitas yang non muslim. Lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini, telah mengantarkan kita untuk bisa hadir akhirnya di majelis Tafaqquh Fiddin ini, di majelis ilmu ini, di rumah Allah yang sama-sama kita banggakan ini. Yang kita harapkan tentu saja hadirnya kita di majelis Tafaqquh Fiddin ini akan bisa menambah wawasan keislaman kita, sehingga dengan tambahan wawasan keislaman kita, sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, pilihan kita di dalam kita menjalani hidup ini kita bisa menselaraskannya dengan al-Islam. Karena keyakinan kita yang sama, bahwa dikehendaki dengan berislam yang kafah adalah manakala seluruh gerak, aktivitas kita, tindakan kita
selaras dengan al-Islam, sejalan dengan al-Islam, dan hal itu memang sudah dan telah Allah dan Rasul-Nya gariskan di dalam al-Islam, yang maknanya adalah bahwa dikehendaki dengan al-Islam sebuah ajaran yang kamil dan mutakamil. Islam sebagai sebuah ajaran yang syamil. Kamil artinya sempurna, syamil artinya mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga benar-benar tidak ada satu aspek pun di antara aspek-aspek kehidupan manusia, di dalam aspek-aspek kehidupan manusia yang tidak diatur oleh al-Islam, yang tidak ada aturannya di dalam al-Islam. Ini memang yang kita harapkan dengan hadirnya kita senantiasa di majelis tafaqquh fiddin, di majelis ilmu. Karena hanya dengan diilmuilah kita itu baru akan mengerti, akan paham, akan tahu seluk-beluk al-Islam, ruang lingkup al-Islam, seperti apa Islam sebagai ajaran yang memang kamil, yang memang syamil itu tadi. Ikhlas, salawat dan juga salam buat Rasulullah, buat keluarga beliau, buat sahabat, kerabat, dan juga orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani al-a'izzah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita sudah menyampaikan, sudah membahas yang terkait dengan permasalahan kita yang sesungguhnya, problema kita yang sesungguhnya yang kita hadapi di dalam kita menapaki hidup ini. Apa permasalahan kita yang sesungguhnya? Apa sejatinya permasalahan yang memang benar-benar permasalahan? Reviewnya, pengulangannya kurang lebih sudah kita sampaikan bahwasanya permasalahan kita itu bukan permasalahan yang kita anggap besar, permasalahan yang sudah kita pernah alami, bukan permasalahan yang akan datang, yang akan kita alami, yang sudah kita alami. Banyak hal-hal yang luput dari apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Banyak yang tidak kesampaian dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita inginkan, sehingga bisa jadi kita kemudian bersedih, kita kemudian merasa benar-benar justru
tidak dalam pihak yang memang beruntung. Permasalahan ke depan yang akan datang, kita bisa jadi dihantui oleh keraguan, kebimbangan, perasaan takut, perasaan was-was. Nah, sejatinya permasalahan bukan yang sudah, bukan yang akan datang. Tapi sejatinya permasalahan kita adalah permasalahan terkait dengan keistiqomahan kita. Adakah kita istiqomah dalam menapaki, dalam menjalani hidup ini atau tidak? Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam. Manakala kita istiqomah dalam iman dan Islam, sebenarnya tidak ada permasalahan yang justru kita tidak pernah bisa mengatasinya. Untuk dibedakan, begitu kita tidak istiqomah dalam iman dan Islam, disitulah kita sebenarnya tidak akan pernah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapkan pada kita. Disinilah inti permasalahan, yang justru sejatinya permasalahan di dalam kita menjalani hidup ini terpulang kembali kalau demikian kepada istiqomah tidaknya kita. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Pada subuh hari ini tentunya juga tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan materi-materi sebelumnya. Ya. Begitu Islam itu sebagai sebuah ajaran yang memang kamil dan mutakamil. Begitu yang kita pahami bahwa Islam itu sebuah ajaran yang syamil, kamil, mutakamil, dia saling melengkapi, lengkap, sempurna dan saling melengkapi. Syamil mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sehingga satu dengan yang lainnya, satu bagian dengan bagian yang lainnya tidak pernah bisa dipisahkan. Dia satu keterpaduan. Dia benar-benar ajaran yang mesti terintegrasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah dalam menepati kebenaran. Akhirnya kan bagian dari istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam. Kalau begitu dituntut, dikehendaki untuk benar-benar kita istiqomah dalam menepati kebenaran, istiqomah dalam menepati kebaikan. Yang jadi problemnya dalam kaitannya dengan keistiqomahan dalam menepati kebenaran adalah adakah kebenaran itu sendiri benar-benar sudah terpahami oleh kita? Adakah kebaikan itu benar-benar sudah terpahami oleh kita? Kan ini yang memang mesti difahami oleh kita.
Kebenaran al-haqqu adalah lawan daripada kebatilan. Keburukan asyarru adalah lawan daripada al-khairu, kebaikan. Itu satu kepastian. Kita masih dikejar lagi kan? Yang al-haqqu itu yang mana? Yang al-batilu itu yang mana? Asyarru itu yang mana? Yang syarrun itu yang mana? Yang khairun itu yang mana? Masih mencari-cari, masih bertanya-tanya. Kalau kita masih mencari-cari, masih bertanya-tanya, bagaimana kita akan menepati al-haq itu sendiri? Bagaimana kita akan menepati kebenaran itu sendiri? Al-khairu itu sendiri, kebaikan itu sendiri, kan tidak akan. Nah, akankah kita bergeser? Batu ujian akhirnya kan? Batu ujian akhirnya kan? Akankah kita bergeser dari meyakini bahwa al-Islam itu adalah kebenaran keseluruhannya? Adakah dan akankah kita bergeser dari meyakini bahwa al-Islam itu adalah kulluhu khair, kebaikan keseluruhannya? Tundukkanlah kepala sejenak. Marilah kita merenung sejenak. Akankah ini kita tepati atau kita bergeser dari ini? Jangan begitu. Jangan melihat kebenaran itu hanya pada Islam. Di luar Islam juga banyak kebenaran. Begitukah? Batu ujian keistiqomahan kita. Batu ujian keimanan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Diimanikah ayat ini atau tidak diimani? Mengimani sepenuhnya kah kebenaran ayat ini atau setengah-setengah? Tidak ada pilihan lain bagi al-mu'min, al-muqin kecuali mengimani ayat ini. Apakah kalian mencari hukum jahiliyah? Yang mana hukum jahiliyah? Harfiahnya hukum orang-orang yang bodoh. Hukum yang didasarkan pada kebodohan. Itukah yang kalian cari? Afa hukmal jahiliyah yabghun? Itukah yang akan kalian terapkan? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Adakah hukum yang lebih baik, yang lebih benar selain dari hukum Allah, selain dari al-Islam? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang memang benar-benar meyakini, benar-benar mengimani. Persoalannya kalau demikian, mengimani enggak, meyakini enggak?
Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Al-Maidah ayat 50. Coba dibuka Al-Qur'an. Ditegaskan lagi di dalam Al-Mu'minun, ayat 71. Ya, ditegaskan lagi dalam Al-Mu'minun ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andaikan, seandainya, kalau saja kebenaran harus tunduk kepada hawa, kepada ego, kepada nafsu manusia, ego manusia. Kebenaran harus tunduk kepada ego manusia, kepada nafsu manusia. Rusak langit, bumi. Dan siapa-siapa dan apa-apa yang ada pada keduanya. Bal atainahum bidzikrihim, kami telah memberi peringatan kepada mereka. Kami telah memberi peringatan kepada manusia dengan menurunkan Al-Quran. Wahum an dzikrihim mu'ridun, namun mereka berpaling dari peringatan Allah. Yang kita garis bawahi di ayat ini, Al-Mu'minun 71 ini, surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 71. Yang kita garis bawahi di ayat ini adalah bahwa di situ yang ada hanya al-haqqu dan al-hawa. Kebenaran di satu pihak, nafsu di pihak lain, memperturutkan maunya sendiri di pihak lain, yang berarti kebatilan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mengajak kita semuanya untuk mengenali benar salah, hak batil. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini sajalah, cukup sudah mestinya memantapkan keyakinan kita bahwa kebenaran itu adalah yang memang datang dari Allah. Kebenaran itu, kebenaran keseluruhannya ada dalam Al-Islam, ada dalam hukum-hukum Allah, bukan dalam hukum-hukum jahiliyah. Yang mana hukum jahiliyah selain dari hukum Allah? Mau memantapkan pendirian ini, mau memantapkan keyakinan ini, inilah namanya sikap istiqomah. Istiqomah dalam meyakini, dalam mengimani al-Islam, bukan istiqomah dalam hal-hal yang lainnya, bukan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah,
Oleh karenanya sebuah ungkapan yang berbunyi arifis syarra wattaqi man la ya'rifus syarra wa qa'fi, penting untuk kita mengerti, penting untuk kita camkan. Kenalilah keburukan itu. Kenalilah keburukan itu. Kenalilah kebatilan itu. Untuk kemudian, agar kemudian kamu bisa menjauhinya, kamu bisa menghindarinya. Orang yang tidak tahu, tidak kenal keburukan, potensi untuk kemudian terjerumus ke dalam keburukan tersebut cukup beralasan, cukup besar. Bisa dibantah? Bisa dibantah? Tak ulangi ya, tak ulangi ya. Kenalilah keburukan itu agar kamu bisa menghindarinya. Bukankah orang yang tidak kenal, tidak tahu keburukan, kemungkinan terjerumus ke dalam keburukan tersebut cukup besar. Pak Yadmin, mana Pak Yadmin? Pak Yadmin ya? Iya ya Pak Yadmin ya. Nah oleh karena itulah, bagaimana kita benar-benar memahami yang namanya keburukan, memahami yang namanya kebatilan. Keburukan dalam banyak hal tentu saja. Keburukan pemikiran, keburukan strategi, keburukan pandangan hidup, keburukan sikap, keburukan tindakan. Yang tidak kalah pentingnya keburukan politik. Politik jahat. Politik adu domba. Politik pecah belah. Kenali itu semuanya. Bayangkan. Lah kok masih ada saja yang mengaku muslim mukmin. Masih ada saja yang mengaku muslim mukmin tapi benar-benar berpendirian dengan pendirian yang salah, bersikap dengan sikap yang salah. Apapun keyakinan orang, apapun agama orang, jangan kita masalahkan, jangan kita permasalahkan. Yang penting orang beragama, yang penting orang berkeyakinan. Ya, orang yang semacam ini kan nggak bisa didaftar sebenarnya. Didaftar apa? Nggak bisa didaftar sebagai muslim, sebagai mukmin. Bukan begitu orang yang berislam. Nggak. Keliru cara seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Berbeda memang tidak identik dengan
bermusuhan. Berbeda kadang saling melengkapi, gitu ya. Tapi ya juga ada berbeda yang memang justru bermusuhan. Ada berbeda yang memang justru bermusuhan. Baca ini, pahami ini. Berbeda tidak lantas dimaknai bermusuhan. Tapi pastikan juga bahwa berbeda ada yang justru berarti di sini bermusuhan. Dan yang namanya bermusuhan, pasti yang satu akan berusaha keras menaklukkan yang lain. Yang satu berusaha keras akan melumpuhkan yang lain. Ini sudah fakta yang memang tak terbantahkan. Ada siang, ada malam. Beda ya. Ada laki, ada perempuan. Beda ya. Ada ion negatif, ada ion positif. Beda ya. Tidak akan terang kalau tidak disatukan ion positif dengan ion negatif. Iya ya. Apa dia? Itulah listrik yang menerangi kita. Itulah kipas angin yang akhirnya berfungsi. Itulah AC yang memang akhirnya berfungsi. Berbeda, tapi justru saling melengkapi. Begitu orang hanya memahami berbeda berarti bermusuhan. Berbeda berarti yang satunya tadi saling melengkapi. Begitu orang memahaminya seperti itu secara utuh, ya maka dia tahu mana yang berbeda yang memang sebenarnya musuh, mana yang berbeda yang sebenarnya saling melengkapi. Ada singa, ada banteng, ada serigala, ada kambing. Berbeda ya. Ini bisa akrab atau akan memangsa satu atas yang lainnya. Ya harus paham. Orang pahamnya cuma yang satu, akhirnya ya itu tadi, ndak apa-apa. Akhirnya apa? Ada amsal ya. Ada amsal. Amsal itu ya perumpamaan ya. Ada perumpamaan. Wahasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang, baik amalnya. Ya tentu ya juga kebalikannya. Wasyarrukum man tala umruhu wasa'a amaluhu. Sejelek-jelek kalian orang yang umurnya panjang tapi jelek amalnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini amsal yang bagus ini. Nah, ada kaitannya dengan bahasan kita. Seperti apa?
ukiltu yauma ukilatus saurul abyad. Aku sebenarnya sudah dimangsa di saat banteng putih sedang dimangsa. Penjelasannya seperti apa ungkapan ini, amsal ini? Ada 3 ekor banteng, ada 3 ekor banteng. Ya boleh saja ada 3 ekor kambing. Iya. Yang selalu diincar oleh serigala. Yang selalu diincar oleh singa. Sudah, biar kambing aja. Ada 3 ekor kambing yang selalu diincar oleh serigala. Pastikan bahwa kambing ini selalu diincar oleh serigala. Itu dulu. Karena diincar oleh serigala, kambing ini hati-hati. Jangan pernah percaya dengan serigala. Ukiltu yauma ukilatil ghanamul abyadu. Aku sebenarnya sudah dimangsa di saat kambing putih kawanku sedang dimangsa. Serigala tidak pernah kehabisan akal. Serigala tidak pernah kehabisan akal. Kambing selama dalam kawanan sulit memang untuk diterkam. Maka dibuatlah cara oleh serigala. Dibisiki satu kambing. Ini kan perumpamaan kan. Nanti ending dan penerapannya seperti apa, saya minta nanti. Dibisiki satu kambing. Saya sebenarnya benci banget. Saya sebenarnya tidak senang sama sekali dengan kawanmu yang 2 itu, si belang dan si hitam. Kamu yang putih, ya memang aku sama sekali tidak benci dengan kamu. Aku sama sekali ya, tidak ada ya, rasa bermusuhan dengan kamu. Kamu baik kok. Dibisiki seperti itu si putih mangut-mangut, ya. Itulah kesempatan bagi serigala untuk kemudian menerkam. Dekat. Dikawani seakan-akan. Di saat lengah diterkamlah. Tinggal 2. Yang satu sudah diterkam. Dibisiki lagi, dibujuk rayu lagi yang satunya. Si belang. Si belang pun juga termakan. Bujuk rayu.
dalam waktu yang sama hasutan. Ujuk rayu dihasut. Yang tidak benar itu sebenarnya kawanmu itu. Kamu sih tidak ngapa-ngapain. Yang tidak benar kan kawanmu itu. Iya, saya percaya. Ya, selesai. Akhirnya satu kawanan pada akhirnya habis. Disitulah al-arif, orang yang ngerti, orang yang paham. Oh, kita katakan kambing yang ngerti, kambing yang paham. Memangnya ada kambing yang ngerti, ada yang paham lah. Karena ini perumpamaan kan. Muncullah kata-kata ukiltu yauma ukilal ghanamul abyadu. Aku sebenarnya, kita sebenarnya sudah disantap di saat disantap kawan kita. Kita sudah disantap sebenarnya. Kita sudah dimangsa sebenarnya di saat kawan kita dimangsa. Ini perumpamaan. Terapkan perumpamaan ini ke tubuh umat Islam. Terapkan perumpamaan ini ke komunitas muslim dengan komunitas yang non muslim. Siapa yang bisa menerapkan ini untuk kemudian benar-benar jadi pelajaran? 1, 2, waktu tinggal 7 menit. Iya, menerapkan ungkapan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir-akhir ini Ustaz, di media massa Di media massa. Iya. Bahwa PKI itu kan memang musuh kita. Ya, terus? Sekarang ini. Dan ada orang-orang yang memang sudah membuat bagaimana kita terjerumus ke dalamnya. Utamanya ini yang undang-undang yang akan dibuat oleh orang-orang yang akan merusak negara kita. Ini kan sudah banyak sekali bahwa tahu kalau PKI itu memang jahat. Mungkin seperti contoh. Iya. Pak Yadmin mencoba memberi contoh hidup ya, dengan realitas yang ada di lapangan ya, secara spesifik di negeri kita. Insya Allah ya memang tidak meleset dari apa yang Pak Yadmin sampaikan itu tadi. Jadi kan begini, bagaimanapun ya musuh Islam itu selalu mengincar umat Islam. Ya dicari cara lah, berbagai cara bagaimana ya justru ya umat Islam ini bisa dilumpuhkan. Bagaimana umat Islam ini bisa dilumpuhkan? Iya, delalah ya. Apa sih arti delalah itu? Ya, ini ya, Abu Safwan yang memang paham banget ini. Maksud saya Abu Topan ya, bapaknya Topan ya. Jadi delalahnya ya umat Islam kok, dan ini memang wabah dan ini memang penyakit ya. Mengakui atau tidak mengakui ya, berkelompok-kelompok yang justru ada. Nah, artinya tidak keseluruhannya ya. Dari sekian banyak kelompok-kelompok ini yang justru ya over, yang justru ya merasa benar sendiri. Ya sebenarnya berkelompok itu sah-sah saja ya. Tapi hindari sikap ya overacting, ya hindari sikap ya eksklusif, hindari sikap merasa benar sendiri, kan itu ya. Nah,
Ya tapi faktanya ya itu tadi ya, memang ada yang justru kok kayaknya merasa benar sendiri. Ya. Akhirnya yang memang begini ini dimanfaatkanlah oleh musuh Islam. Ya. Dimanfaatkan akhirnya oleh musuh-musuh Islam. Lihat di Brazil, diamputasi bahkan dihabisi yang namanya Hizbut Tahrir. Bisa jadi ya sebagian kelompok Islam, bisa jadi ya. Konon masih ada diincar yang lain, tapi pintu masuknya di situ. Dihabisi kambing putih, padahal kambing belang juga mau dihabisi, ya. Nah, ya di sini kesadaran orang yang sadar ada, tapi yang tidak sadar sekian banyak. Ya itu tadi yang malah suka, malah seneng. Ya kita bukan berarti HTI minded, bukan. Tapi secara esensial. Nah ini dicatat orang nih, nanti omongan saya nih. Khilafah itu sejalan dengan Islam atau tidak sejalan? Jawab. Kalau tidak bisa menjawab, wah, ini muslim yang awam banget ini. Islam ya justru memang menghendaki tegaknya khilafah. Mau apa? Ya tinggal persoalannya adalah bagaimana khilafah itu bisa ditegakkan. Itu persoalannya. Khilafah yang berarti kepemimpinan umat Islam ini ada kepemimpinan, syukur-syukur kalau itu bisa dan harus diupayakan. Yang memang mendunia kan itu. Ya tapi nanti bisa jadi ada yang salah cara, ada yang salah metode, kan bisa jadi. Tapi hendaknya harus jadi amaniyatuna, harapan kita, keinginan kita. Bagaimana Islam ini ya justru ada kepemimpinan yang memang sifatnya mendunia. Dan kita tunduk dengan kepemimpinan itu karena memang menegakkan al-Islam. Karena memang untuk izul Islam wal muslimin. Kan seperti itu ya, kan seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Dibukukan Hizbut Tahrir, dikriminalisasi ulama, apalagi dicoba dimunculkan. Iya, ini Islam Arab, ini yang non Arab. Dicoba dihadirkan, ini Muslim moderat, ini Islam yang radikal. Sebagian kita mengiyakan saja. Tersalur keinginan untuk pada akhirnya memangsa Islam dan umatnya, memangsa umat Islam. Dan ini oleh sebagian disadari kemudian, sebagian kecil sudah menyadari sebelum-sebelumnya, tapi masih saja ada yang tidak pernah menyadarinya. Nah inilah pentingnya kenali keburukan itu agar kamu tidak terjerumus ke dalamnya. Orang yang tidak kenal keburukan memang potensi untuk terjerumus ke dalamnya sangat-sangat besar. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya, keburukan dalam manhaj hidup, keburukan dalam keyakinan, keburukan dalam akidah, keburukan dalam strategi dan seterusnya memang harus kita kenali. Untuk bisa mengenali itu, kenali Islam dengan baik. Untuk bisa mengenali itu, berislamlah memang secara cerdas. Makasih dan mohon maaf, ada yang penasaran sebelum kita sudahi? Ada yang penasaran sebelum kita sudahi? Ustaz Selamat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keterjerumusan dalam keburukan tadi Ustaz, kita mengenali supaya kita tidak terpotensi terlibat di dalamnya. Kalau kita lihat gini Ustaz, ini cerita sedikit lah. Kalau orang dari non muslim menjadi Islam atau katakanlah mu'alaf, kadang kita menemukan mereka itu seperti apa saja, Islamnya lebih kuat, keyakinannya lebih mantap gitu ya saja. Orang-orang yang berangkat dari katakanlah berada dari kesalahan bisa jadi gitu, dibandingkan sebagian dari saudara kita yang memang sejak lahir membawa Islam. Nah ini Ustaz, mungkin ada terkaitannya dengan materi yang lalu, yaitu mendiagnosa problematika. Bagaimana Ustaz untuk mendiagnosa problematika, tapi untuk level pribadi kita Ustaz, bahwa kita itu sebenarnya sudah berada di posisi mana? Benar mungkin dalam level berapa, atau mungkin malah justru kita belum termasuk dalam kebenaran yang kita yakini sebenarnya kebenaran tersebut. Untuk mendiagnosa di level pribadi kita, mungkin itu. Iya, memang kata kuncinya adalah pahami Islam. Itu kata kunci ya memang ya. Iya. Islam tadi sebagai sebuah ajaran yang syamil, mutakamil dan syamil, kamil, mutakamil, pahami itu. Nanti orang yang memang paham bahwa Islam sebagai ajaran yang memang sempurna, yang memang meliputi segala aspek kehidupan manusia, dia kan akan mengevaluasi kan. Iya. Dia akan mengevaluasi kan. Wah, saya dalam aspek ini masih belum terbimbing, belum mengikuti manhaj Islam, kan akan terevaluasi kan. Nah sehingga memang semua kita lah selalu mengkaji dan mengkaji, selalu mendalami dan mendalami. Iya. Sama pegangan, nggak beda pegangan, tapi nanti kaitannya ya dengan pemahamannya, nanti kaitannya ya dengan justru situasi dan kondisi yang mengitari. Ya inilah yang memang terus menuntut kita untuk berpikir keras, berpikir cerdas. Iya. Ya Allah, ya memang kita justru cukup banyak setelah terjadi baru saya sudah. Nah, kan kita banyak yang begitu terjadi baru. Ya padahal kadang-kadang memang ada terlintas di benak kita, ada dalam pemikiran kita, cuman kita tidak mau mengejar terus lebih jauh. Padahal Islam sebagai ajaran yang memang mula imun likulli asrin wajilin, ya. Islam sebagai ajaran yang sesuai untuk segala situasi dan kondisi, ya itu sudah jaminan, tinggal bagaimana kita menterjemahkan itu, ya. Menterjemahkan tidak pernah keluar dari esensi yang ada. Ya, jadi kata kuncinya pahami Islam. Kemudian untuk kita proyeksikan ke dalam diri kita. Oh, ternyata Islam di sini, kita masih di tempat lain, kan gitu kan? Ya, ternyata baru sebagian dari al-Islam, sebagian lainnya belum. Nah, ya maka itu berilmu dan kemudian dituntut kejujuran ilmiah, kejujuran intelektual, kejujuran keilmuan. Ya, apa artinya berilmu tapi tidak jujur, kan dia juga berisiko juga. Ya saya kira itu selamat ya menjelaskan lebih lanjut ya juga agak sulit juga saya ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Makasih Ustaz Selamat. Baru pribadi belum komunitas kan? Belum komunitas. Iya. PR yang memang tidak pernah selesai. Ya, karena tidak pernah selesai kita harus terus bersungguh-sungguh. Saya kira demikian
Ya, kita harus mencukupkan. Wah, ini saya tidak tahu sih takmir nyiapkan atau tidak. Kayaknya tidak ada tanda-tanda ya. Iya. Tapi malam bisa disiapkan. Malam apa tuh? Malam Kamis ya. Iya. Ya kalau bisa subuh Ahad, ya udahlah. Begini aja, dari semua untuk semua. Ini saya dengar memang takmir nih mungkin kasnya minus ya atau gimana ya. Iya, tapi kan dari kita kan, untuk kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang, baik amalnya. Ya, tentu ya juga kebalikannya. Wa syarrukum man tala umruhu wasa'a amalu. Sejelek-jelek kalian orang yang umurnya panjang tapi jelek amalnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini amsal yang bagus ini. Nah, ada kaitannya dengan bahasan kita. Seperti apa? Ukiltu yauma ukilatus saurul abiyad. Aku sebenarnya sudah dimangsa di saat banteng putih sedang dimangsa. Penjelasannya seperti apa ungkapan ini, amsal ini? Ada 3 ekor banteng, ada 3 ekor banteng. Ya boleh saja ada 3 ekor kambing. Iya. Yang selalu diincar oleh serigala. Yang selalu diincar oleh singa. Sudah, biar kambing aja. Ada 3 ekor kambing yang selalu diincar oleh serigala. Pastikan bahwa kambing ini selalu diincar oleh serigala. Itu dulu. Karena diincar oleh serigala, kambing ini hati-hati. Jangan pernah percaya dengan serigala. Ukiltu yauma ukilatil ghanamul abyadu. Aku sebenarnya sudah dimangsa di saat kambing putih kawanku sedang dimangsa. Serigala tidak pernah kehabisan akal. Serigala tidak pernah kehabisan akal. Kambing selama dalam kawanan sulit memang untuk diterkam. Maka dibuatlah cara oleh serigala. Dibisiki satu kambing. Ini kan perumpamaan kan. Nanti ending dan penerapannya seperti apa, saya minta nanti. Dibisiki satu kambing. Saya sebenarnya benci banget. Saya sebenarnya tidak senang sama sekali dengan kawanmu yang 2 itu, si belang dan si hitam. Kamu yang putih, ya memang aku sama sekali tidak benci dengan kamu. Aku sama sekali tidak ada rasa bermusuhan dengan kamu.
Kamu baik kok. Dibisiki seperti itu si putih mangut-mangut, ya. Itulah kesempatan bagi serigala untuk kemudian menerkam. Dekat. Dikawani seakan-akan. Di saat lengah diterkamlah. Tinggal 2. Yang satu sudah diterkam. Dibisiki lagi, dibujuk rayu lagi yang satunya. Si belang pun juga termakan. Bujuk rayu. Dalam waktu yang sama hasutan. Bujuk rayu dihasut. Yang tidak benar itu sebenarnya kawanmu itu. Kamu sih tidak ngapa-ngapain. Yang tidak benar kan kawanmu itu. Ya, saya percaya. Ya, selesai. Akhirnya satu kawanan pada akhirnya habis. Disitulah al-arif, orang yang ngerti, orang yang paham. Kita katakan kambing yang ngerti, kambing yang paham. Memangnya ada kambing yang ngerti, ada yang paham lah. Karena ini perumpamaan kan. Muncullah kata-kata ukiltu yauma ukilal ghanamul abyadu. Aku sebenarnya, kita sebenarnya sudah disantap di saat disantap kawan kita. Kita sudah disantap sebenarnya. Kita sudah dimangsa sebenarnya di saat kawan kita dimangsa. Ini perumpamaan. Terapkan perumpamaan ini ke tubuh umat Islam. Terapkan perumpamaan ini ke komunitas muslim dengan komunitas yang non muslim. Siapa yang bisa menerapkan ini untuk kemudian benar-benar jadi pelajaran? 1, 2, waktu tinggal 7 menit. Iya, menerapkan ungkapan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir-akhir ini Ustaz, di media massa berbagai. Di media massa. Iya. Bahwa PKI itu kan memang musuh kita. Ya, terus? Sekarang ini. Dan ada orang-orang yang memang sudah membuat bagaimana kita terjerumus ke dalamnya. Utamanya ini yang undang-undang yang akan dibuat oleh orang-orang yang akan merusak negara kita. Ini kan sudah banyak sekali bahwa tahu kalau PKI itu memang jahat. Mungkin seperti contoh. Iya. Pak Yadmin mencoba memberi contoh hidup ya, dengan realitas yang ada di lapangan ya, secara spesifik di negeri kita. Insya Allah ya memang tidak meleset dari apa yang Pak Yadmin sampaikan itu tadi. Jadi kan begini, bagaimanapun ya musuh Islam itu selalu mengincar umat Islam. Ya dicari cara lah, berbagai cara bagaimana ya justru ya umat Islam ini bisa dilumpuhkan. Bagaimana umat Islam ini bisa dilumpuhkan? Iya, delalah ya. Apa sih arti delalah itu? Ya.
Ini ya, Abu Safwan yang memang paham banget ini. Maksud saya Abu Topan ya, bapaknya Topan ya. Jadi delalahnya ya umat Islam kok, dan ini memang wabah dan ini memang penyakit ya. Mengakui atau tidak mengakui ya, berkelompok-kelompok yang justru ada. Nah, artinya tidak keseluruhannya ya. Dari sekian banyak kelompok-kelompok ini yang justru ya over, yang justru ya merasa benar sendiri. Ya sebenarnya berkelompok itu sah-sah saja ya. Tapi hindari sikap ya overacting, ya hindari sikap ya eksklusif, hindari sikap merasa benar sendiri, kan itu ya. Nah, ya tapi faktanya ya itu tadi ya, memang ada yang justru kok kayaknya merasa benar sendiri ya. Akhirnya yang memang begini ini dimanfaatkanlah oleh musuh Islam ya. Dimanfaatkan akhirnya oleh musuh-musuh Islam. Lihat dibredil, diamputasi, bahkan dihabisi yang namanya Hizbut Tahrir. Bisa jadi ya sebagian kelompok Islam, bisa jadi ya, konon masih ada diincar yang lain, tapi pintu masuknya di situ. Dihabisi kambing putih, padahal kambing belang juga mau dihabisi ya. Nah, ya di sini kesadaran orang yang sadar ada, tapi yang tidak sadar sekian banyak. Ya itu tadi yang malah suka, malah seneng. Ya kita bukan berarti iya HTI minded, bukan. Tapi secara esensial. Nah ini dicatat orang nih, nanti omongan saya nih. Khilafah itu sejalan dengan Islam atau tidak sejalan? Jawab. Kalau tidak bisa menjawab, wah, ini muslim yang awam banget ini. Islam ya justru memang menghendaki tegaknya khilafah. Mau apa? Ya tinggal persoalannya adalah bagaimana khilafah itu bisa ditegakkan. Itu persoalannya. Khilafah yang berarti kepemimpinan umat Islam ini ada kepemimpinan, syukur-syukur kalau itu bisa dan harus diupayakan. Yang memang mendunia kan itu. Ya tapi nanti bisa jadi ada yang salah cara, ada yang salah metode, kan bisa jadi. Tapi hendaknya harus jadi amaniyatuna, harapan kita, keinginan kita. Bagaimana Islam ini ya justru ada kepemimpinan yang memang sifatnya mendunia. Dan kita tunduk dengan kepemimpinan itu karena memang menegakkan al-Islam. Karena memang untuk izul Islam wal muslimin. Kan seperti itu ya, kan seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Dibukukan Hizbut Tahrir, dikriminalisasi ulama, apalagi dicoba dimunculkan. Iya, ini Islam Arab, ini yang non Arab. Dicoba dihadirkan, ini Muslim moderat, ini Islam yang radikal. Sebagian kita mengiyakan saja. Tersalur keinginan untuk pada akhirnya
memangsa Islam dan umatnya, memangsa umat Islam. Dan ini oleh sebagian disadari kemudian, sebagian kecil sudah menyadari sebelum-sebelumnya, tapi masih saja ada yang tidak pernah menyadarinya. Nah, inilah pentingnya kenali keburukan itu agar kamu tidak terjerumus ke dalamnya. Orang yang tidak kenal keburukan memang potensi untuk terjerumus ke dalamnya sangat-sangat besar. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya, keburukan dalam manhaj hidup, keburukan dalam keyakinan, keburukan dalam akidah, keburukan dalam strategi, dan seterusnya memang harus kita kenali. Untuk bisa mengenali itu, kenali Islam dengan baik. Untuk bisa mengenali itu, berislamlah memang secara cerdas. Makasih dan mohon maaf, ada yang penasaran sebelum kita sudahi? Ada yang penasaran sebelum kita sudahi? Ustaz Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keterjerumusan dalam keburukan tadi Ustaz, untuk kita mengenali supaya kita tidak terpotensi terlibat di dalamnya. Kalau kita lihat gini Ustaz, ini cerita sedikit lah. Kalau orang dari non muslim menjadi Islam atau katakanlah mu'alaf, kadang kita menemukan mereka itu seperti apa saja, Islamnya lebih kuat, keyakinannya lebih mantap gitu ya. Orang-orang yang berangkat dari katakanlah berada dari kesalahan bisa jadi gitu, dibandingkan sebagian dari saudara kita yang memang sejak lahir membawa Islam. Nah ini Ustaz, mungkin ada terkaitannya dengan materi yang lalu, yaitu mendiagnosa problematika. Bagaimana Ustaz untuk mendiagnosa problematika, tapi untuk level pribadi kita Ustaz, bahwa kita itu sebenarnya sudah berada di posisi mana? Benar mungkin dalam level berapa, atau mungkin malah justru kita belum termasuk dalam kebenaran yang kita yakini sebenarnya kebenaran tersebut. Untuk mendiagnosa di level pribadi kita, mungkin itu. Iya, memang kata kuncinya adalah pahami Islam. Itu kata kunci ya memang ya. Iya. Islam tadi sebagai sebuah ajaran yang syamil, mutakamil dan syamil, kamil, mutakamil, pahami itu. Nanti orang yang memang paham bahwa Islam sebagai ajaran yang memang sempurna, yang memang meliputi segala aspek kehidupan manusia, dia kan akan mengevaluasi kan. Iya. Dia akan mengevaluasi kan. Wah, saya dalam aspek ini masih belum terbimbing, belum mengikuti manhaj Islam. Kan akan terevaluasi kan. Nah sehingga memang semua kita lah selalu mengkaji dan mengkaji, selalu mendalami dan mendalami. Iya. Sama pegangan, nggak beda pegangan. Tapi nanti kaitannya ya dengan pemahamannya, nanti kaitannya ya dengan justru situasi dan kondisi yang mengitari. Ya inilah yang memang terus menuntut kita untuk berpikir keras, berpikir cerdas. Iya. Ya Allah, ya memang kita justru cukup banyak setelah terjadi baru saya sudah. Nah, kan kita banyak yang begitu terjadi baru. Ya padahal kadang-kadang memang ada terlintas di benak kita, ada dalam pemikiran kita. Cuman kita tidak mau mengejar terus lebih jauh. Padahal Islam sebagai ajaran yang memang mula imun likulli asrin wajilin, ya.
Islam sebagai ajaran yang sesuai untuk segala situasi dan kondisi, ya itu sudah jaminan, tinggal bagaimana kita menterjemahkan itu, ya. Menterjemahkan tidak pernah keluar dari esensi yang ada. Ya, jadi kata kuncinya pahami Islam. Kemudian ya, untuk kita proyeksikan ke dalam diri kita. Oh, ternyata Islam di sini, kita masih di tempat lain, kan gitu kan? Ya, ternyata baru sebagian dari al-Islam, sebagian lainnya belum. Nah, ya maka itu berilmu dan kemudian dituntut kejujuran ilmiah, kejujuran intelektual, kejujuran keilmuan. Ya, apa artinya berilmu ya, tapi tidak jujur, ya, kan dia juga berisiko juga. Ya saya kira itu. Selamat ya menjelaskan lebih lanjut ya, juga agak sulit juga saya ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Makasih Ustaz Selamat. Makasih Ustaz Selamat. Baru pribadi belum komunitas kan? Belum komunitas. Iya. PR yang memang tidak pernah selesai. Ya, karena tidak pernah selesai kita harus terus bersungguh-sungguh. Saya kira demikian. Ya, kita harus mencukupkan. Wah, ini saya tidak tahu sih takmir nyiapkan atau tidak. Kayaknya tidak ada tanda-tanda ya. Iya. Tapi malam bisa disiapkan malam apa tuh? Malam Kamis ya. Iya. Ya kalau bisa subuh Ahad, ya udahlah. Begini aja, dari semua untuk semua. Ini saya dengar memang takmir nih mungkin kasnya minus ya atau gimana ya. Iya, tapi kan dari kita kan. Untuk kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.